Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Masamune no Revenge Season 2 episode ke-7. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dibuka dengan diperlihatkannya keluarga besar dari Fujinomiya yang saat ini sedang mengadakan acara perayaan tahun baru. Lalu setelah itu, Fujinomiya pun segera pergi sebentar dari ruangan tersebut untuk mengambilkan sake milik pipinya yang saat ini tengah habis. Dan ketika hendak menuju ke dapur, di sini Fujinomiya tak sengaja berpapasan dengan salah satu kerabatnya yang saat ini sedang bersama dengan anak laki-lakinya. Dan setelah itu, mereka pun kembali mengenang masa-masa lalu di saat Fujinomiya yang kala itu masihlah kecil. Kita beralih ke sebuah rumah sakit, yang mana saat ini kita diperlihatkan Masamune yang sedang mengecek gatal-gatal yang ia alami akhir-akhir ini. Yang mana menurut dokter, gatal-gatal yang dialami oleh Masamune kemungkinan karena banyaknya pikiran yang sedang dipikirkan oleh Masamune. Lalu sepulang dari rumah sakit, di sini Masamune mencoba berangan-angan apa mungkin hubungannya dengan Aki bisa menyebabkan beban pikiran berlebih hingga mengakibatkan gatal-gatal pada tubuhnya. Dan di saat yang sama, kita diperlihatkan Kojuro dan Futaba yang saat ini sedang ngopi di sebuah kafe tepat di awal tahun baru. Lalu saat mereka memandang keluar, rupanya mereka tak sengaja melihat Masamune yang saat ini sehabis dari rumah sakit. Dan setelah itu, mereka berdua pun lantas memanggil Masamune agar mereka bisa saling mengobrol di kafe tersebut. Beberapa saat pun berlalu. Kita beralih ke kediaman dari Aki, yang mana saat ini Aki hanya duduk di rumah sambil menonton TV pada awal tahun baru ini. Dan di sini sepertinya Aki terlihat masih kepikiran dengan catatan dari Masamune yang kala itu tak sengaja ia temukan berisi tentang rencana balas dendam Masamune terhadap dirinya. Lalu setelah itu, Aki pun dibuat terkejut dengan Yoshino yang tiba-tiba bertanya mengapa hari ini Aki tidak pergi jalan-jalan untuk menikmati pada momen tahun baru ini. Lantas Aki pun tidak bisa berkata banyak hal karena ia masih merasa canggung ketika bertemu dengan Masamune setelah mengetahui buku catatan dari Masamune tersebut. Kita kembali ke tempat Masamune dan yang lain, yang mana saat ini Futaba dan Kojuro mencoba mengajak Masamune pergi ke kuil untuk berdoa bersama-sama di awal tahun baru ini. Dan ketika Futaba mencoba bertanya mengenai Aki, seketika itu Masamune pun beralasan bahwa sepertinya saat ini Aki sedang sibuk dengan urusan keluarganya. Namun alasan sebenarnya Masamune tidak ingin mengajak Aki karena ia masih prihatin dengan kondisi alerginya yang sepertinya memaksa dirinya untuk menjauhi Aki. Lalu di saat yang sama kita diperlihatkan Fujinomiya yang saat ini sedang memandangi foto masa kecilnya. Yang mana ternyata saat itu Fujinomiya sempat bertemu dengan Masamune dalam sebuah acara. Yang kala itu sebenarnya keluarga Masamune mendapatkan undangan dari kerabat Aki sebagai bentuk hubungan persahabatan dalam masalah bisnis. Dan sejak saat itu mulailah timbul perasaan suka Fujinomiya terhadap Masamune. Lalu setelah itu Fujinomiya mendapatkan pesan dari Futaba untuk mengajak Fujinomiya pergi ke kuil merayakan tahun baru. Beberapa saat pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Fujinomiya yang baru saja sampai di depan kuil untuk berdoa bersama-sama di awal tahun baru ini. Lalu setelah itu mereka berempat pun berdoa masing-masing dan dilanjut mengambil kertas ramalan yang telah disediakan di sana. Yang mana sepertinya Masamune akan mendapatkan hoki paling besar tahun ini daripada teman-teman yang lain. Lalu sepulang dari kuil, di sini mereka pun berniat menghabiskan waktu dengan bermain tenis bersama. Dan di sini awalnya Masamune merasa agak khawatir kepada Fujinomiya yang sebenarnya memiliki fisik yang cukup lemah. Namun karena dirasa bermain tenis tidaklah terlalu memberatkannya, akhirnya Fujinomiya pun tetap ikut bermain tenis bersama-sama. Dan setelah itu mereka pun menikmati permainan tersebut bersama-sama di taman sekitar sana. Beberapa saat pun berlalu.
Dan karena kelompok dari Kojuro dan Futaba yang kalah, di sini mereka pun dihukum untuk membelikan minuman kepada kelompok Masamune dan Fujinomiya. Hari pun semakin sore. Setelah Masamune berpisah, di sini Masamune pun dikejutkan dengan alerginya yang ternyata saat ini telah menghilang dari tubuhnya. Beberapa hari pun berlalu. Ketika Masamune tengah berjalan di lorong sekolah, ia kebetulan berpapasan dengan Yoshino yang sepertinya sama sekali tidak merespon apapun kepada Masamune. Lalu dari kejauhan kita pun diperlihatkan Fujinomiya yang sepertinya memperhatikan hubungan Masamune dan juga Yoshino yang kali ini terlihat seperti sedang merenggang. Lalu beberapa hari setelah itu kita diperlihatkan Fujinomiya yang saat ini sehabis melakukan tes kesehatan di rumah sakit. Dan ketika Fujinomiya hendak masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba ia disapa Masamune yang kebetulan juga sedang melakukan pemeriksaan di sana. Seketika itu Fujinomiya pun merasa agak terkejut sebab ia mengira bahwa Masamune saat ini sedang tidak enak badan. Dan berhubung urusan Masamune di rumah sakit telah usai, saat ini Fujinomiya pun mengajak Masamune mampir ke rumahnya untuk membahas mengenai penyakit yang sedang dialami Masamune. Lalu sesampainya Masamune di rumah Fujinomiya, di sini Masamune pun mendapatkan tatapan sinis dari situ, yakni pengawal pribadi yang biasanya bersama dengan Fujinomiya. Yang mana saat ini Shido memberikan peringatan kepada Masamune agar jangan berbuat macam-macam terhadap tuannya tersebut. Dan setelah Fujinomiya datang membawakan hidangan untuk Masamune, di sini Fujinomiya pun mencoba bertanya kepada Masamune tentang penyakit yang saat ini sedang diderita Masamune. Lantas Masamune pun melontarkan sebuah pertanyaan. Apakah mungkin seseorang yang sedang mengalami banyak pikiran bisa menimbulkan sebuah alergi pada tubuh mereka? Yang mana hal ini kemungkinan berkaitan dengan rencana balas dendam Masamune terhadap Aki. Namun kali ini ia tidak jadi melakukannya karena sebenarnya terdapat sebuah kesalahpahaman. Dan yang menjadi beban pikiran dari Masamune, yakni Masamune yang belum mengatakan kepada Aki tentang rencana balas dendamnya karena ia tidak ingin terjadi pertengkaran antara Aki dan juga Yoshino. Lantas Fujinomiya pun menyimpulkan bahwa Masamune saat ini sedang dalam masa sindrom kelelahan, yang mana tubuh Masamune mengalami rasa shock setelah rencana balas dendam yang dilakukan Masamune bertahun-tahun ternyata harus digagalkan karena hanya sebuah kesalahpahaman. Sehingga Fujinomiya pun bertanya-tanya kepada Masamune, apakah Masamune yang saat ini masih benar-benar menyukai Aki. Lalu setelah itu Fujinomiya pun mengungkapkan kepada Masamune bahwa meski Aki merupakan gadis yang dicintai Masamune sejak kecil, namun jauh sebelum itu Masamune pernah bertemu dengan dirinya ketika sebuah acara yang diadakan oleh kerabat Aki. Masamune yang mendengarnya pun tentu merasa sangat terkejut karena dirinya sama sekali tidak mengingat tentang momen-momen tersebut. Dan meskipun Masamune tidak mengingat kejadian tersebut, sejak saat itu Fujinomiya mulai jatuh hati kepada Masamune. Bahkan hingga saat ini perasaan dari Fujinomiya sama sekali tidaklah berubah. Lantas Fujinomiya pun mencoba mendekati Masamune untuk membuktikan rasa cintanya terhadap Masamune. Namun tak berlangsung lama, tiba-tiba mereka berdua pun diganggu Shido yang tak rela melihat tuannya yang sedang bermesraan dengan Masamune. Dan setelah itu, rupanya saat ini kedua tangan Fujinomiya gemetaran, seolah tubuhnya tidak mau merespon ketika hendak bermesraan dengan Masamune tadi. Begitu juga dengan Masamune yang saat ini gatal-gatal di tubuhnya tiba-tiba kambuh setelah Fujinomiya yang tadi berusaha mendekati dirinya. Lalu sepulangnya Masamune dari rumah Fujinomiya, di sini Masamune tiba-tiba berteriak cukup keras dari atas jembatan untuk melampiaskan beban pikiran yang akhir-akhir ini ia rasakan. Namun di saat yang sama, rupanya teriakan dari Masamune membuat seorang gadis terkejut dan bahkan membuatnya sampai terjatuh dari sana. Masamune yang tahu pun lantas menghampiri gadis tersebut untuk membantunya berdiri. Namun tak disangka ketika gadis itu menghadap ke arah Masamune, rupanya gadis tersebut adalah Yoshino yang sepertinya sehabis berbelanja beberapa jajanan untuk Aki.
Oke, untuk pembahasan Masamune no Revenge Season 2 episode ke-7 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.